Pelaku pencurian motor babak belur usai aksinya gagal di Sampang, Madura, Jawa Timur. Sementara di Lumajang, aksi pencurian motor terjadi hanya berjarak 2 meter dari pemiliknya dan terekam CCTV. Pria pelaku pencurian sepeda motor ini tak berkutik saat tertangkap warga setelah gagal beraksi di sebuah warung soto Jalan Kusuma Bangsa, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pria 19 tahun ini sempat dihajar warga karena mengelak saat ditanyakan terkait rekannya yang berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Aparat kepolisian yang mendapat laporan kemudian mengamankan dan membawa pelaku ke Mapolres Sampang. Peristiwa berawal saat korban hendak membuka warung makanan di pagi hari. Dua pelaku yang sudah berada di warung mengincar sepeda motor korban yang terparkir. Pelaku kemudian merusak lubang kunci dengan kunci letter T, namun aksinya diketahui korban hingga berteriak meminta bantuan warga. Modusnya merusak kunci, ini kuncinya. Jadi kuncinya tetap di sini. Tadi sekitar setengah 5, dia sudah dilarang. Dia juga akan merusak. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengejar rekan pelaku. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi curanmor di kios fotokopi Desa Milawang, Klakah, Lumajang. Dua pelaku nekat menggasak motor incarannya meski pemiliknya hanya berjarak 2 meter saja. Pelaku memanfaatkan korban Zubaidi 48 tahun yang lengah saat akan membuat salinan berkas di kios fotokopi. Naas, meski korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil membawa kabur motornya. Gak sampai 1 menit kayak langsung diambil itu. Kuncinya masih menempel ya? Iya, katanya kuncinya masih menempel katanya. Usai kejadian, korban melapor aksi pencurian ini ke polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Polisi meringkus T, 37 tahun dan BS, 56 tahun di rumahnya, kawasan Magelang. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti 2 sepeda motor hasil pencurian. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku selalu menyasar motor yang ditinggal pemilik di pinggir jalan hingga di persawahan. Tugas pelaku T sebagai pemetik motor, sementara BS memantau situasi sekitar TKP. Ini melakukan pencurian kendaraan bermotor itu menyasar di pinggir-pinggir sungai, ya rekan-rekan ya. Nah, untuk TKP ini ada di parkir di pinggir jalan Bandongan, Salam Kanci, tepatnya di pinggir sawah yang beralamat di dusun Kalisalak, Desa Bandongan. Kedua pelaku mengaku baru 2 kali mencuri, sementara warga mengaku aksi keduanya sudah sering dan sangat meresahkan. Keduanya pun dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik menjadi korban asusila guru ngaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswi nyaris tewas usai menggugurkan kandungannya. Polisi mengamankan AM, 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejatnya terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tuanya. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Sangka mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain.
Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater dan trauma healing kepada orang tua korban serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku bakal dijerat hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi kampus negeri ternama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai menggugurkan kandungannya. Sebelumnya, ia mengkonsumsi obat penggugur kandungan secara sembunyi-sembunyi di tempat indekosnya. Setelah itu, dia kesakitan hingga dibawa teman-temannya ke rumah sakit. Polisi kemudian menangkap seorang pria yang merupakan kekasih mahasiswi itu. Kepada polisi, ia mengaku membeli obat penggugur kandungan untuk kekasihnya karena malu dan belum siap menikah karena tidak memiliki pekerjaan. NA ini merasakan sakit yang sangat hebat. Nah, kemudian diantar oleh kawannya ke rumah sakit. Nah, kemudian pada saat di rumah sakit tersebut, karena dia merasa mulas, dia kemudian pergi ke kamar mandi. Nah, di sanalah keluar janinnya tersebut. Mahasiswi pelaku aborsi kini dalam perawatan di rumah sakit, sedangkan kekasihnya ditahan di kantor polisi. Kasus ini ditangani unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan gadis penagih utang ternyata juga membunuh istrinya di Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh pada November 2022 lalu dan jasadnya dikubur di tangki septik rumah. Kasus pembunuhan gadis penagih hutang Sri Mujayanti 22 tahun oleh Sunardi 43 tahun di Kampung Cikoronjo, Sindang Mulia, Cibarusa, Kabupaten Bekasi menguak fakta lain. Hasil pendalaman, pelaku juga membunuh istrinya Almaidah 51 tahun pada November 2002 lalu. Sadisnya, jasad korban dikubur pelaku di tangki septik rumahnya. Polisi diterjunkan untuk melakukan pembongkaran dan menemukan kerangka dengan pakaian masih utuh. Pelaku membunuh istri dan gadis penagih hutang dengan cara dicekik. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Guna kepentingan penyidikan, jasad istri pelaku yang dikubur di tangki septik dievakuasi ke Res Polri Kramat Jati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sakit hati tidak mendapatkan restu menikah, seorang wanita kuras tabungan calon mertuanya di Lampung. Pelaku bawa ATM saat menemani korban di rumah sakit. Wanita ini tersangka pencurian dengan modus menguras ATM milik Zubaidah, ibu dari kekasihnya. Saat itu pelaku sedang mencuri hati calon mertuanya dengan cara menemani korban saat dirawat di rumah sakit. Bukan hanya mencuri hati, pelaku ternyata mencuri ATM milik calon mertuanya. Pelaku mendapat nomor PIN ATM setelah mencoba mencocokkan dengan kode sandi ponsel korban. Setelah berhasil, pelaku menguras tabungan korban hingga mencapai 76 juta rupiah. Tanggal 15 Januari dirawat di rumah sakit, kemudian pelaku mengambil ATM BRI di dalam tas korban. Setelah itu pelaku melakukan penarikan sebanyak 7 kali. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Pelaku dijerat pasal pencurian dan ancaman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 dimakamkan di Sukabumi pada Rabu malam. Sementara seorang sopir pick-up tewas setelah tercebur ke laut bersama mobilnya di Probolinggo, Jawa Timur. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai pemakaman Yana Mulyana, salah satu korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 di TPU setempat di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Istri almarhum sangat terpukul dengan kepergian sang suami. Selain Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Sekarang sih alhamdulillah agak baikan. Sempat nganterin anak dulu
ke rumah, terus dari situ berangkat Bekasi. Sementara petugas Korlantas Mabes Polri menggelar olah TKP di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA). Petugas menggerakkan truk pengangkut air mineral, kendaraan sejenis yang memicu terjadinya kecelakaan, serta mengecek sisa-sisa pengereman kendaraan serta dampak yang ditimbulkan. 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun dikumpulkan di unit Laka PJR Tol Jagorawi. Sebelumnya 7 kendaraan terlibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 Selasa malam mengakibatkan 8 korban tewas dan 11 korban luka-luka dilarikan ke RSUD Ciawi. Kecelakaan bermula saat truk tronton bermuatan air mineral menabrak mobil yang tengah mengantre pembayaran tol. Diduga tronton mengalami remblong hingga hilang kendali lalu menabrak kendaraan yang antre di gate tol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kakek 73 tahun menjadi korban perampokan hingga terluka di kepala di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara di Jakarta, sejumlah orang yang menjadi pegawai KPK gadungan ditangkap. Kakek Herman, 73 tahun terbaring lemah akibat luka berat di kepala di IGD RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Sebelumnya ia jadi korban perampokan dan penganiayaan di warung kopinya Jalan Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten Agam. Saat kejadian, korban tengah menjaga warung miliknya di pinggir jalan. Diduga kasus perampokan dan penganiayaan yang dilakukan 2 orang ini berlangsung malam hari. Satu warga melihat salah satu pelaku menggunakan penutup kepala. Kayak kejadian malam tapi ditemukan jam 8 pagi. Tadi malam kira-kira. Apa yang hilang? Hilang HP, tapi pas dicek lokasinya masih di sini, tidak ditemukan loh. Ya. Motor tuh, uang di sana tuh rokok yang baru nampak fisik. Akibat perampokan, korban alami kerugian senilai 5 juta rupiah. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Petugas KPK menggelandang dan memborgol seorang pria ke Gedung Merah Putih, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia mengaku sebagai pegawai KPK atau pegawai KPK gadungan hingga harus dilakukan pemeriksaan petugas. Pelaku juga sempat meminta sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan, sementara juru bicara KPK mengatakan pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di kantor KPK. KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK atau gadungan dan melakukan upaya-upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu. Saat ini beberapa orang tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan di KPK dan update selanjutnya akan kita infokan setelah proses pemeriksaan selesai. Sementara untuk pihak mana saja yang dirugikan oleh aksi pelaku masih dalam pengembangan dan pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Antrean warga untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan masih terjadi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Syarat menyerahkan fotokopi KTP juga masih diberlakukan untuk warga yang antre. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan warga sudah bisa mendapatkan gas subsidi di warung eceran. Warga hanya berharap pemerintah komitmen dengan pernyataannya agar masyarakat tidak semakin menderita. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oh, memangnya bukanya jam berapa sih? Gak tahu, ini saya baru pergi kerja ngelihat langsung ngantri. Pergi kerja tuh, bawa bekal tuh. Antrean juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Puluhan warga mengular demi mendapatkan 1 tabung gas. Bahkan ada warga yang sudah 2 hari berkeliling mencari gas hingga kelelahan. Namun ada juga warga yang kecewa karena belum bisa mendapatkan gas LPG meski sudah mengantre seharian. Bahkan sementara pemilik pangkalan menggunakan kupon bagi warga yang akan ikut antre. Dari Jakarta, Grobogan, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pedagang sayur keliling se-Kabupaten Magetan menggelar aksi solidaritas di kantor Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Mereka meminta gugatan terhadap 2 rekannya dicabut.
ribuan pedagang sayur se-Kabupaten Magetan menggelar aksi solidaritas mendukung rekan mereka yang tengah menjalani sidang pertama atas gugatan di Kantor Pengadilan Negeri Magetan. Selain membawa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasa digunakan untuk jualan sayur, mereka juga berorasi minta keadilan agar gugatan terhadap rekannya dicabut. Sebelumnya viral di media sosial, seorang warga desa Pesu, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan, Bitner Sianturi, terlibat adu mulut dengan seorang pedagang sayur keliling yang menggunakan mobil bak terbuka saat mangkal di desa setempat. Bitner kemudian menggugat pedagang sayur tersebut ke Pengadilan Negeri Magetan karena dianggap sangat merugikan serta mematikan usaha miliknya. Agenda sidang pertama atas gugatan tersebut, pihak hakim meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan harapan kasus selesai dan berakhir damai. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kelalaian guru, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gagal masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah ini menangis saat berunjuk rasa di sekolahnya. Dalam aksi protes, mereka kecewa dan kesal terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada program SMBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Akibatnya 115 siswa ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SMBP 2025. Para siswa menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak risiko, kita tak isi ikut SMBP. Eligible cuma nilai kita dari semester 1. Sementara pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini ke tingkat pusat. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Junior melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman di Desa Wonoboyo, Bondowoso, Jawa Timur. Banjir yang membawa material lumpur setinggi lutut orang dewasa juga masuk area sekolah. Sebanyak 2 ekor sapi dan 3 rumah dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Pasca banjir, warga secara swadaya membersihkan rumah dan menyelamatkan barang berharga. Sebagian warga masih takut kembali ke rumah, dikhawatirkan terjadi banjir susulan. Sudah selamat semua barang saya, tapi air itu masuk ke dalam ya, ke dalam rumah saya. Bapak sudah tidak tidur 2 hari? Dah? Sudah tidak tidur 2 hari? Iya. Kenapa takut, Pak? Takut karena ada hujan di sana. Kita tidur ya. Selain merusak rumah warga, banjir juga merusak bendungan jebol, jembatan, dan ruas jalan. Pemerintah terkait bersama TNI Polri telah menutup tanggul yang jebol guna mencegah air kembali menerjang permukiman. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing AB 41 tahun terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket untuk menghindari amuk massa. Hasil penggeledahan warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Ya kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Gak sempat. Oh, milih-milih. Ya muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar tidur. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.